Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang berbahagia, pada kesempatan ini materi yang Bapak sampaikan mengenai bilangan pecahan terdapat pada buku LKS kalian di halaman 14. Tapi sementara tidak usah lihat LKS dulu, perhatikan apa-apa yang akan Bapak sampaikan. Pertama, pengertian daripada pecahan. Pecahan adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, Bapak lihat di sini di papan tulis. Jadi pecahan itu adalah suatu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan B tidak sama dengan 0. Barangkali di antara kalian ada yang mengetahui mengapa B-nya tidak boleh 0. Ada yang bisa menjawab? Nah, kenapa tidak sama dengan 0? Tidak sama dengan 0 berarti tidak boleh 0 gitu. Sebab kalau pembagian dengan 0, maka pecahan tersebut tidak dapat didefinisikan atau tidak terdefinisi. Kemudian A dan B-nya harus elemen dari bilangan bulat positif. Jadi pecahan adalah bentuk yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0. A dan B-nya harus anggota bilangan bulat positif. A disebut dengan istilah pembilang. A ini disebut apa? Iya, pembilang. Sedangkan B disebut dengan istilah penyebut. Jadi pecahan itu adalah pembilang dibagi penyebut. Bisa dipahami sampai situ dulu pengertian daripada pecahan? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan kepada jenis-jenis bilangan pecahan. Coba perhatikan jenis-jenis bilangan pecahan. Bapak singkat aja gini. Terbaca tidak? Jenis-jenis bilangan pecahan. Coba di buku LKS kalian juga ada di sana di halaman 15. Mulai dari 14 dulu. Pertama ada pecahan sejati. Pecahan sejati. Yang kedua, pecahan tidak sejati. Ketiga, ada yang disebut dengan pecahan senilai. Yang keempatnya, pecahan campuran. Coba diulang dulu, nanti dijelaskan satu persatu. Jadi jenis-jenis pecahan meliputi apa saja? Coba sebutkan. Iya, satu pecahan sejati. Kedua, pecahan tidak sejati. Ketiga, ada yang disebut dengan pecahan senilai. Keempatnya ada bilangan pecahan campuran. Nah, perbedaannya apa Pak? Nah, kita lihat sama-sama. Untuk pecahan sejati berlaku bila pembilangnya atau apanya pembilang itu? Iya, A-nya lebih kecil daripada penyebut. Jadi pecahan sejati kalau A-nya kurang dari B atau pembilang lebih kecil daripada B, maka disebut pecahan sejati. Mana contohnya? Kita lihat contohnya. Banyak sekali, tidak terhingga. Kita sebutkan misalnya 1/2. Coba kamu sebutkan. Mana pembilangnya? Iya, betul, 1. Penyebutnya 2. Sehingga pembilang kurang daripada penyebut, ini disebut dengan pecahan iya, sejati, betul. Mana lagi contohnya? Boleh, misalnya 3/4. Masih ada Pak? Banyak, tidak terhingga. Bisa 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Wah, capek deh kalau semua disebutkan. Ya. Atau bisa 3/4, 3/5, 3/6 dan seterusnya. Ya, bilangan seperti ini disebut dengan istilah bilangan pecahan sejati. Syaratnya apa? Di mana pembilangnya atau A-nya ini kurang dari penyebut. Nah, sekarang apa bedanya dengan pecahan tidak sejati? Nah, ini pecahan tidak sejati
berarti sebaliknya dari pecahan tidak sejati, di mana A-nya harus lebih dari B atau pembilangnya harus lebih besar daripada penyebut. Mana contohnya? Kita lihat sama-sama di sini contohnya. Ya, yang gampang aja lah. Misalnya 3/2. Mana pembilangnya? Ya, sebutkan. Nah, betul, 3. Penyebutnya 2. Berarti karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka ini yang disebut dengan pecahan tidak sejati. Para linter udah ada dia gitu loh. Kita lanjutkan lagi. Coba Dela dah. Contoh lain ada. Sebutkan. Betul. Sebenarnya dia tukar kuping kan. Ya, kita sebutlah 5/3. Ya, siapa lagi yang bisa menyebutkan contoh-contoh pecahan tidak sejati? Iya, boleh. Misalnya 7/6 dan seterusnya. Masih ada? Masih banyak, tidak terhingga. Jadi diulang lagi bahwa pecahan tidak sejati adalah pecahan di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Pintar. Berikutnya kita lihat jenis pecahan bilangan pecahan yang ketiga, yaitu pecahan apa namanya? Pecahan senilai. Pecahan senilai ini diperoleh dengan cara mengalihkan atau membagikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kita lihat contohnya. Misalnya di sini ada 2/3. Akan senilai dengan berapa misalnya? Ya, kita kali lah. Misal 2/3 ini dikali 3. Pembilang dikali 3, maka penyebutnya juga kita kali 3. Sehingga hasilnya berapa? 6/9. Yang senilai mana? 2/3 senilai dengan 6/9. Besar mana? Sama. Ya, di sini kan tandanya juga sama dengan. Nah, pecahan senilai ini diperoleh dengan cara mengalihkan atau bisa juga membagikan dengan bilangan yang sama. Bapak beri contoh lain lagi. Umpamanya di sini ada 16/24. Coba pecahan senilai yang sama dengan ini. Kalau tadi kita mengalih, sekarang kita coba bagilah. Caranya gimana? Pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Pertama, kalian cari deh faktor persekutuan terbesarnya. FPB dari 16 dan 24 adalah berapa? Sebutkan. Iya, 16 dan 24 adalah 8. Maka kedua bilangan ini kita bagi 8. 16 bagi 8, 24 juga kita bagi 8. Berapa 16 dibagi 8? 2, betul. 24 dibagi 8? 3. Berarti 16/24 senilai dengan 2/3. Bagaimana caranya? Yaitu kedua bilangan ini, baik pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Yang dimaksud bilangan bersama ini adalah yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB-nya. Bisa ikuti? Alhamdulillah. Kita lanjutkan jenis bilangan yang keempat, yang disebut dengan pecahan campuran. Apa sih Pak pecahan campuran? Iya, yaitu bilangan pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ini berarti campuran adalah campuran dari mana? Bilangan bulat dan bilangan pecahan. Ya, kita lihat contohnya. Di target biasa beli minum berat biasa. Iya, contoh bilangan campuran ada bilangan bulat dan bilangan pecahan. Kita sebutlah di sini misalnya ada 2 ini bilangan bulat. Mana bilangan pecahannya? Misalnya lah 1/3. Boleh. Nah, ini yang disebut dengan bilangan pecahan campuran. Campuran dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Beri contoh yang lain, silakan. Bapak yakin kalian pada bisa membuatnya. Boleh. 1/2/5 boleh. Jadi ada bilangan bulat dan ada bilangan campuran. Nah, bilangan campuran ini bisa kita rubah menjadi bilangan apa? Iya, betul, bilangan pecahan tidak sejati. Gimana Pak caranya? Lihat caranya. Misal di sini ada 1/3
kita jadikan pecahan tidak sejati, yaitu dengan cara 2 ini kali ke bawah tambah ke atas, yaitu 2 kali berapa penyebutnya? 3, betul, ditambah 1 per penyebutnya berapa? 3, betul. Maka hasilnya ada operasi kali tambah, mana yang lebih kuat? Nah, betul, kali dulu, berarti 2 kali 3 berapa? 6 tambah 1, jadi berapa? 7 per 3. Oh, jadi kalau gitu ini yang disebut dengan pecahan tidak sejati. Jadi dari pecahan campuran, yaitu campuran bilangan bulat dan pecahan, bisa kita rubah menjadi bilangan pecahan tidak sejati. Coba yang ini, 1, 2 per 5. Kita lihat, 1, 2 per 5. Kalikan ke bawah, tambahkan ke atas. Ayo sama-sama, 1 kali 5. Iya, 5 tambah 2, jadi berapa? 7. Penyebutnya 5, kita sebut 7 per 5. Pak Gening sama, ya ini 7 per 5, kalinya 7 per 3, tergantung penyebutnya. Sampai situ barangkali bisa mengikuti atau ada pertanyaan? Nah, alhamdulillah, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke materi selanjutnya adalah menyederhanakan. Ya, gimana? Menyederhanakan bilangan pecahan. Gimana ya Pak menyederhanakan bilangan pecahan? Caranya mudah, yaitu dengan mengubah suatu pecahan menjadi pecahan lain yang senilai. Yang pembilang menyebutnya memiliki faktor persekutuan, tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Disebut dengan istilah menyederhanakan pecahan. Contoh, nih kita lihat menyederhanakan pecahan. Umpamanya di sini ada bilangan, boleh 16 per 24. Nah, seperti ini. 16 dibagi 8 2, 24 bagi 8 3. Nah, ini yang paling sederhana daripada ini. 16 per 24. Di mana faktor persekutuan antara 2 dan 3 adalah 1 faktor persekutuannya. Kalau sudah kedua ruas tidak bisa dibagi lagi, maka itulah yang paling sederhana. Coba sama-sama nih. Misalnya di sini ada 2 per 6. Ya, balap, sederhanakan. Iya, betul. 1 per 3. Di mana kedua ruas kita bagi berapa? 2. Ya, sebab faktor persekutuan terbesar dari 2 dan 6 adalah 2. Maka 2-nya harus kita bagi 2 dan 6-nya juga kita bagi 2. Menghasilkan berapa? Ya, 1 per 3. Ini yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan. Terlalu cepat tidak Bapak? Ya, diulang sekali lagi. Menyederhanakan pecahan, kita ambil contoh yang lain lagi. Umpamanya, nah sebutlah ada bilangan misalnya di sini 56 per 72. Sederhanakan. Pertama kita cari deh apanya? Iya, FPB-nya, yaitu faktor persekutuan terbesar. Coba berapa dari 56 dan 72? Iya, betul, 8. Kita bagi 56-nya dibagi 8, 72-nya juga kita bagi 8. Berapa hasilnya? 56 bagi 8 sama dengan 7. 72 bagi 8 sama dengan 9. Nah, 7 per 9 ini yang dimaksud dengan pecahan yang paling sederhana daripada 56 per 72. Kenapa? Sebab ini sudah faktor persekutuan terbesarnya, FPB-nya adalah 1. Ya, jadi tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi hasilnya 7 per 8. Ini Pak, cara mencari FPB-nya gimana? Nah, ada beberapa cara pada pelajaran yang lalu telah kita ajarkan. Ya, Bapak ajarkan. Mencarinya bisa dengan pohon faktor, bisa juga dengan pembagian bersusun. Ya, kita lihat mana caranya mencari FPB ini dari 56 dan 72. Kita gunakan dulu pohon faktor misalnya. Di sini. Kelihatan tidak? 56. Kelihatan? Iya. Pertama, jangan dibagi 1. Kalau bagi 1 tetap 1 kali 56, 1 kali 56. Oh, kita mulai dari bilangan prima yang terkecil, yaitu berapa? 2. Nah, kalau tidak bisa bagi 2, bagi 3. Tidak bisa bagi 3, bagi 4. Salah. Sebab 4 kan pelipatan 2. Nah, harusnya dibagi
5 bagi 7 bagi 9 juga salah, sebab 9 bukan bilangan prima. Kita bagi 2. Berapa hasilnya? Iya, 28. 28 bisa bagi 2? Nah, bisa. Hasilnya? Betul, 14. Masih bisa bagi 2? Boleh. Hasilnya? 7. Nah, 7 ini udah bilangan prima, berarti berhenti sampai sini. Kalau gitu 56 ini di bawah. 56 sama dengan 2 kali 2 kali berapa? 7, atau 2 pangkat 3 dikali itu 7. Nah, sekarang kita uraikan yang 72-nya dengan pohon faktor. Ini caranya. 72 sama dengan dibagi 2 berapa? 36. Bagi 2 lagi bisa 18. Bagi 2 lagi bisa 2 kali 9. 3 bagi 9 bagi 2? Oh, tidak bisa. Nah, maka kita ganti, jangan bagi 2, tapi bagi berapa? 3. Berhenti sampai sini. Nah, sehingga faktorisasi prima dari 72 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3, atau kita sebut 2 pangkat 3 dikali berapa? 3 pangkat 2. Sekarang kita sedang mencari apa? FPB, faktor persekutuan terbesar dari berapa? Iya, betul, dari 56 dan 72 adalah. Nah, untuk mencari FPB, kamu lihat yang ada di atas, angkanya ada di bawah, dan pangkatnya yang terkecil. Faktor persekutuan terbesar, cari pangkat terkecil. Kebetulan di sini sama, 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, salah satu yang kita ambilnya. Mau yang atas boleh, yang bawah juga. Kalau di sini ada 2 pangkat 2, pangkat kecil 2 pangkat 2. Nah, maka hasilnya ada 2 pangkat 3. Di sini di atas ada 7, di bawah tidak ada, tidak bisa. Di bawah ada 3, di atas tidak ada, tidak usah diambil. Jadi cukup 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Iya, betul, 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka tadi sebutkan di sini bahwa FPB dari 56 dan 72 adalah 8. Maka kedua ruas ini, baik pembilang maupun penyebut, kita bagi 8. Nah, sampai sini dulu. Ya, ini tentang menyederhanakan bilangan pecahan. Iya, pinter. Sampai sini dulu. Nah, coba Bapak beri soal lah, supaya kalian lebih mantap begitu. Sederhanakan bilangan berikut. Udah siap? Nah, kita ambillah contoh di sini. 48 per 64. Ya, silakan kerjakan. Jadi caranya jangan lupa cari FPB dari 48 dan 64. Udah bawa? Salah? Iya, betul. 8 katanya Bapak Den. Ayo kita bagi nih. 48 dibagi 8, pintar. Terus? Iya. 64 dibagi 8. Berapa ya? 48 bagi 8? Iya, 6. Oh, 6 dulu ya? Ya, 6. Kalau ini 8 bagi 8? Hah? Berapa? 8. Wah, ternyata ini belum betul dong kalau begitu. Harusnya jangan dibagi 8, sebab FPB-nya bukan 8 tapi 16. Nah, ini masih bisa dibagi 2. Bagi 2 berapa? 3. Bagi 2? 4. Nah, ini yang paling sederhana. Jadi ini FPB dari 48 dan 64 adalah berapa? Iya, 16. Betul. Kita bagi 16. Yang bawahnya juga sama, kita bagi 16. 48 bagi 16 dapat 3. 64 bagi 16 dapat 4. Maka selesailah sudah bahwa bentuk sederhana dari 48 per 64 sama dengan 3/4. Ini FPB-nya sudah 1 ini. Jadi FPB-nya harus 1 untuk menjadi bilangan yang sederhana. Nah, selesai materi kita untuk sampai menyederhanakan bilangan. Nah, materi selanjutnya akan Bapak terangkan juga. Guning Pak, cepat ya, mengingat waktu. Bapak kebagian hanya 2 minggu sekali. Senin depan nggak ada bagian Bapak, Senin depannya lagi. Sementara bab 1 juga belum tamat nih. Harusnya sudah bab 2 sekarang.
UTR atau PTS, penilaian tengah semester, bab 2 bahkan bisa lebih. Sekarang bab 1 belum, jadi Bapak sedikit cepat. Nah, kita lanjutkan materi selanjutnya. Buku LKS kamu juga ada mengurutkan bilangan pecahan. Nah, coba perhatikan ke sini. Langkah pertama ini dihapus dulu dong, supaya nggak mengganggu. Nah, ya. Mengurutkan bilangan pecahan. Pertama pada garis bilangan. Nih, coba perhatikan. Bapak buat sebuah garis bilangan seperti ini. Apa sih garis bilangan? Ya, bilangan yang terdapat pada garis bilangan disebut aja garis bilangan, atau bilangan yang terdapat pada sebuah garis. Nah, pura-pura seperti inilah. Ini kita sebut misalnya garis bilangan dan seterusnya. Nah, kalau Bapak nulis di sini 0, di sini ada angka 1. Coba perhatikan berapa bilangan yang ada di sini. Yang tahu tidak? Ya, mudah caranya. Kamu lihat aja dari angka 0 ke angka 1 dibagi berapa bagian. Kita lihat di sini. 1, 2 ke sini. 3, 4, 5, 6. Oh, masing-masing berarti berapa? 1/6. Betul. Di sini berapa? 1/6. Ini betul. 2/6 ke sini. 3/6, 4/6, 5/6. Kok langsung 1, Pak? Ya, sekali 5 berapa? Iya, 6. Ini sama aja dengan berapa? 6/6. Nah, kalau ini berapa? Ini 0/6. 0 dibagi 6 sama dengan 0. Betul. 6 dibagi 6? Iya, 1. Coba berapa selanjutnya di sini? Ya, oh ya, 7/6. Betul. Terus 8/6, 9/6. Betul. Terus 10/6 dan seterusnya. Nah, kita lihat sekarang bilangan senilai dengan 2/6 kita bagi 2. Pembilangnya 1. Penyebutnya bagi 2 berapa? 3. Oh, kalau begitu 2/6 itu sama dengan 1/3. Betul. 3/6. Ya. Pecahan senilai dari 3/6. Silakan jawab. Nah, bagus. Bagi 3, 1. Bagi 3, 6-nya 2. Oh, berarti 3/6 sama dengan